kitab suci yang digunakan sama Yesus adalah kitab suci milik orang Yahudi, Tanak, yang sekarang kita sebut Perjanjian Lama. 5 kitab pertama Pentateuch. Yesus menggunakan kitab suci itu. Yesus itu orang Yahudi, bukan orang Kristen. Yesus itu orang Yahudi. Dan kalau diberlakukan seperti Indonesia, harus punya KTP, maka KTP Yesus tertulis agamanya apa? Yahudi. Ya, Yesus orang Yahudi dan dia beragama Yahudi. Yesus karena dia orang Yahudi, beragama Yahudi, maka dia hidup sesuai adat istiadat dan agama Yahudi. Maka Yesus disunat seperti hukum Taurat. Anak-anak Yahudi disunat. Terus Injil kapan ditulis? Dengar. Injil yang pertama ditulis adalah Injil Markus. Ditulis antara tahun 65 sampai tahun 70. Sudah sekian lama Yesus sudah tidak ada lagi. 30 tahun Yesus sudah tidak ada di dunia, baru Injil yang pertama yaitu Injil Markus ditulis. Injil Matius ditulis tahun 70 sampai tahun 700, tahun 100. Injil Lukas ditulis antara tahun 80 sampai 100. Injil Yohanes ditulis antara tahun 90 sampai 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Covizen semuanya, saya membuat rekaman suara ini di alam bebas, jadi bukan di ruangan. Jadi kalau ada suara burung, suara ayam dan lain sebagainya, silahkan dinikmati saja karena ini di alam bebas, alam yang nyata. Nah, jadi begini Covizen semuanya, apa yang disampaikan para pendeta yang begitu jujur di mimbarnya orang-orang Kristen di gereja, ini adalah tamparan yang sangat luar biasa bagi orang-orang Kristen sendiri. Lihat bagaimana orang-orang Kristen tidak memahami kitab suci mereka. Bahkan bahasa asli kitab mereka saja mereka nggak paham, banyak nggak paham. Sebagai contoh yang paling fundamental, paling dasar di dalam keagamaan mereka, yaitu Yesus. Kita tanya kepada orang-orang Kristen, Yesus itu berasal dari kata apa? Yesus itu berasal dari bahasa apa? Mereka hampir nggak tahu. Dikiranya Yesus itu adalah bahasa Ibrani, padahal bukan. Yesus itu ternyata adalah bahasa Romawi. Kok bisa? Ya, dalam bahasa Ibrani Yesus, dalam bahasa Arabnya disebut sebagai Isa, dalam bahasa Ibraninya itu Yeshua. Gelarnya adalah Hamasiah, dalam bahasa Arab Al-Masih. Karena al di dalam bahasa Arab itu ha di dalam bahasa Ibrani. Jadi al dengan ha itu sama. Jadi kalau di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Hamasyiah, kemudian di dalam Arab disebut sebagai Al-Masih. Sama ketika orang-orang Yahudi menyebut nama Tuhan mereka dengan Hashem. Di dalam bahasa Arab itu Al-Ism. Hashem artinya adalah sang nama atau sang pemilik nama. Di dalam bahasa Arab adalah Al-Ismu atau Al-Ism. Sama, orang Yahudi kan nggak boleh menyebutkan nama Tuhan mereka secara langsung. Jadi mereka menggunakan kata ganti, bukan menyebutkan nama Tuhan langsung seperti orang Islam, Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi nggak boleh. Mereka diharamkan menyebut nama Tuhan mereka karena dulu mereka pernah dikutuk. Sehingga mereka menggunakan kata yang bisa mengganti nama Tuhan mereka, yaitu Hashem atau Adonai dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menyebut Tuhannya orang Yahudi. Nah, orang Kristen bahkan nggak paham dengan itu. Ya, Yesus itu bahasa asli dalam Ibraninya aslinya adalah Yeshua. Nah, sedangkan tambahan us itu sebetulnya adalah penghormatan dari orang-orang Romawi. Orang Romawi memberikan tambahan us di belakang nama orang terhormat. Contoh, Konstantin menjadi Konstantinus, Stefan menjadi Stefanus, Yeshua menjadi Yesus.
Dan itulah sejarahnya kenapa ada nama Yesus. Orang Kristen paham dengan ini? Jangan harap. Mereka nggak paham dengan kitab mereka. Jadi orang Kristen mayoritas, mungkin di atas bumi 99% orang Kristen nggak paham dengan kitab mereka, apalagi bahasa mereka, bahasa asli kitab itu. Mereka hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh pendetanya secara saklek, nggak mau mempelajari, nggak mau mengkaji kitab mereka, apalagi memahami bahasa asli dari kitab mereka. Kalau orang Islam, mohon maaf, sebodoh-bodohnya orang Islam itu mereka masih tahu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, abata saja. Mereka bisa kok baca Quran, walaupun mereka mungkin artinya harus buka terjemahan, karena mereka tidak mempelajari bahasa Arab lebih dalam. Tetapi huruf-huruf Arab mereka nggak buta, dari kecil mereka sudah diajarkan. Bagi orang Islam nggak bisa baca Quran itu sebuah hal yang memalukan gitu. Coba orang-orang Kristen, ngerti nggak mereka tentang bahasa asli mereka? Kan gitu. Jadi mereka itu sudah sangat jauh melenceng dari kitab asli mereka. Makanya wajar kekristenan selama 2000 tahun masih memperdebatkan tentang ketuhanan mereka. Selama 2000 tahun, bayangin, Tuhan aja nggak fix selama 2000 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi pelajaran bagi kita bersama.